Selalu. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema financial freedom atau bebas dari masalah keuangan. Financial freedom atau bebas dari masalah keuangan. Semua orang di dunia ini ingin mendapatkan dan ingin mencarinya agar dirinya mendapat kebebasan dari masalah keuangan. Karena itu jika orang yang takut akan Tuhan, dia akan mencari dengan benar dan jujur. Tetapi jika orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan mencari dengan 1000 macam cara. 1000 macam cara. Halal, tidak halal, dia sikat terus. Yang penting dia kaya dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 mengatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Firman Tuhan menekankan agar diri kita tidak menjadi tamak dan rakus di dalam kekayaan yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan menekankan agar diri kita tidak menjadi tamak dan rakus di dalam kekayaan yang ada di sekeliling kita. Ketamakan atau keserakan mengacu pada hal-hal yang tidak kita miliki. Seseorang sebut tamak dan serakah saat ia tidak puas dengan apa yang dia miliki dan selalu menginginkan lebih dan lebih dan lebih. Seseorang disebut tamak dan serakah saat ia tidak puas dengan apa yang dia miliki dan selalu ingin menginginkan lebih dan lebih. Itulah namanya ketamakan. Ketamakan adalah karakteristik budak uang. Budak uang itu adalah yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita rajin ke gereja, kita berdoa dan beriman pada Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi budak uang, itu sama juga kita menyembah berhala. Tuhan nomor 5, duit nomor 1. Jadi kita harus tahu posisi kita. Jangan kita menjadi budak uang. Kita butuh uang, siap manusia butuh uang. Bukan Anda yang butuh uang, saya pun butuh uang. Tapi jangan jadi budak uang. Yang berbahaya adalah menjadi budak uang. Kalau saya menjadi budak uang, hari ini saya kerja, saya pelayanan Pak Nugroho belakangnya dulu. Yang penting gue dapat duit dulu. Pelayanan belakangan. Itu budak uang. Tapi saya lebih penting budak Tuhan, pelayan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dengan pelayanan saya seapa adanya, yang semampu sebisa saya. Mungkin kelemahan saya banyak, kepintaran saya juga terbatas, tetapi saya mau memuliakan Tuhan dengan sisa hidup saya. Amin. Itu yang paling penting. Biar orang kata apapun masa bodoh, yang penting Tuhan Yesus, namaku dicatat di surga. Amin. Jadi kembali lagi, karena itu hidup kita tidak tergantung oleh kekayaan, tetapi tergantung oleh Tuhan yang kita percaya dan yang menciptakan diri kita. Jangan pikir kita ini hidup tergantung dari kekayaan, bukan, tergantung dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Perlu kita ketahui bahwa pemilikan dan pembelian barang sebagai jalan menuju kebahagiaan, dan itu dikatakan adalah status sosial yang telah menguasai pola pikir dan pola pikir dunia ini. Kalau kita bisa bahwa pemilikan, bisa beli barang apa, itulah sosial hidup kita. Udah apa status kita, udah status orang yang sosial, orang yang hidupnya nyaman. Ini telah menguasai pola pikir kita dan pola pikir dunia ini. Di dalam dunia ini kita didorong oleh media dan nilai-nilai yang menekankan kepemilikan materi sebagai indikator kesuksesan dan juga kebebasan finansial. Jadi kalau kita sukses dan bebas dari finansial, bahwa hidup kita ini adalah sebagai orang yang terhormat. Kalau dikatakan dunia ini, kalau kita miskin, kita nggak dianggap orang. Nah, yang benar, orang kalau kita miskin, orang nggak lihat kita. Jangan, ya pernah saya katakan, kalau kita miskin, jangan anak, cucu aja nggak mau lihat kita.
Opa ngomong apa, oma ngomong apa, opa bawel apa-apa. Kalau datang ke sono nggak pernah diberiin makanan. Kalau datang ke sono nggak diberiin es mambo. Karena opa oma miskin. Nah cucunya nggak mau datang. Apalagi mantu. Mantu termasuk ya orang dalam tapi orang luar juga. Nggak mau datang. Maka kita harus kaya. Kaya bukan untuk jadi kaya karena cinta uang. Kaya yang wajar yang wajar yang Tuhan telah berikan pada kita. Dunia berkata seorang bebas finansial ketika yang dapat membeli apa saja dan menjadi apapun yang dia inginkan hatinya. Karena itulah definisi yang egois. Orang yang egois merasa dirinya bisa membeli ini, bisa membeli itu buat dirinya. Itulah definisi orang yang egois. Tapi akhirnya seperti kata firman Tuhan bahwa mereka ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat, dan berbagai nafsu yang hampa dan menyalahkan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Berbagai nafsu yang hampa dan menyalahkan. Sebagai orang percaya kita harus berjaga-jaga, waspada terhadap ketambakan. Sebab sekalipun seorang melimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan tersebut. Kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan hidup tidak tergantung pada kepemilikan dan angka kekayaan diri kita. Sekali lagi saya katakan, kebahagiaan, kedamaian, kepuasan hidup tidak tergantung pada kepemilikan dan angka kekayaan diri kita. Kalau orang kaya, orang penuh dengan kedamaian dan kepuasan hidup, tidak. Walaupun dia kaya, hidupnya tidak tergantung dari angka kekayaan. Mungkin orang kaya 100 M, ada orang kaya 100 juta. Nilai jauh 100 M sama 100 juta. Tapi damai sejahtera sukacita dalam rumah tangganya beda dengan 100 M. Jadi angka dari kekayaan itu tidak menentukan bahwa kita akan bahagia dan kita puas dengan puasa hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Terang Tuhan cerminnya hidup kita dengan wajahnya, dan wajahnya menghadap pada kita sehingga kita dapat damai sejahtera sukacita dan kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Itu yang penting. Kalau kita punya uang 100 M, Tuhan nggak pernah wajah yang menghadap pada kita dan kita tidak diberkati kasih karunia dari Tuhan. No. Apa arti hidup? Apa arti? Jangan pikir kita kaya dengan angka yang luar biasa kita bisa bahagia. Belum tentu. Rumah tangga kita nggak ada damai sejahtera karena Tuhan tidak pernah menghadap wajah pada kita, memberkati kita kasih sukacita. Orang yang kaya bukan orang yang banyak. Orang yang kaya bukan orang yang punya banyak. Sekali lagi saya katakan, orang yang kaya bukan orang yang punya banyak, tetapi orang dapat menabur banyak. Saudara kaya. Kaya atau miskin tergantung hati. Percuma kita kaya kalau hati, jiwa, dan mental kita miskin. Saya punya duit 50 juta, saya bisa ngasih. Kerjaan Tuhan anggapnya 1 juta, 2 juta. Saudara punya duit 500 miliar, tapi saudara hanya memberinya ke gereja hanya 100 ribu. Beda nilainya. Jadi tergantung mental, hati, dan jiwa kita. Banyak orang kaya miskin. Banyak orang kaya miskin di jiwa. Ada orang kaya, orang sederhana tapi kaya di jiwanya. Suka memberi, suka menabur, suka menolong. Tapi orang kaya hitam dikumpulin buat diri dia, bikin kaya, bikin pelit. Hati-hati, orang bikin kaya, bikin pelit. Mungkin saudara sekarang kolektor, anggaplah bisa ngasih 50 ribu karena kaya saudara punya aset ya 1M 2M, tapi saudara punya aset nanti 100 M, memberinya tanpa pelit 50 ribu. Apa? Gua kalau nggak 50 ribu, duit gua nih 100 M, kalau nggak tambah 50 ribu nggak jadi 100 M, maka gua butuh 50 ribunya untuk melengkapi jadi 100 M. Jadi kaya atau miskin tergantung hati. Percuma kita kaya kalau hati kita dan jiwa dan mental kita miskin. Jika kita cinta uang, ini yang sangat berbahaya. Berapapun kekayaan kita, kita masih merasa tidak cukup kalau kita cinta uang. Berapa kekayaan kita?
Kalau gua kaya, kalau gua bisa punya uang 10 M, punya uang 10 M, gua belum kaya. Kalau belum punya 100 M, gua punya 100 M, belum cukup. Gua mesti punya 1 T, 2 T, 5 T. Nah itu cinta uang nggak ada cukupnya. Orang yang kita masih merasa tidak cukup, kita tetap kurang dan kurang. Kita masih serakah kalau kita cinta uang. Uang berapapun kita masih serakah. Kita masih mencuri, kita masih mengkorupsi, dan kita masih mengambil hak orang lain, hak orang keluarga kita juga. Warisan untuk adik, untuk kakak kita sikat. Anggap warisannya 100 juta, bagi 3, kita yang minta 80 juta, yang sini 10 juta, 10 juta. Itu adik kita, engkau kita sikat juga. Kenapa? Tamak dan cinta uang. Jadi kebebasan keuangan financial freedom menurut firman Tuhan sudah pasti berbeda dengan dunia ini. Dengan kebebasan finansial yang menurut Alkitab menyangkut 3 hal. Supaya kita bebas dari masalah keuangan, financial freedom. Pertama, bebaskan diri kita dari perbudakan utang. Ini utang paling dahsyat, utang ini mencuri semua kehidupan kita, damai sejahtera suka kita, kebebasan hidup kita. Saya juga merasakan hidup dari kecil, dari saya punya bisnis, saya belajar utang, pusing. Bayar bunga, bayar ini apa, utang bank apa, udah saya bangkrut di Australia juga kena utang. Utang saya 50 M, aset saya 200 M. Utang dilelang semua, habis. Bank itu kejam. Kalau kita lagi panas nih, disiapin payung. Tapi waktu kita lagi butuh hujan, kita buru payungnya diangkat. Kenapa? Kita lagi hidup lagi susah bisnisnya, butuh ditarik. Kita nggak bisa jalan, dan akhirnya kita disikat. Aset yang ada itu bank paling jahat. Maka kalau bisa jangan utang. Jangan utang. Kalau bisa jangan utang. Kalau utang pun harus sesuai. Kalau kayak saya betulnya aset 200 M, utang 50 M, masih oke. 25%, 50% aja masih oke kalau buat orang bisnis. Tetapi kalau karena bank ini kejam, nggak kasih saya waktu, saya minta 3 bulan. Saya 3 bulan saya bisa lunasin 50 M, saya bisa jual aset saya, stok saya, tetapi dia nggak kasih waktu, cuma mintanya seminggu 24 jam terakhir. Dia emang mau sikat saya, mau habisin saya. Itu dari bank. Makanya kalau bisa belajar kepada, kita kasih tahu kepada anak kita, mantu kita, cucu kita, jangan berutang kalau bisa. Kalau bisa, kalau berutang juga utang yang wajar. Jika kita punya utang pada seseorang, diri kita tidak lagi mempunyai apa? Free will, hak. Ya, diri kita udah gak ada. Kebebasan untuk memilih udah gak ada. Karena jadi budak kita. Kita budak. Seperti saya nih punya utang sama Pak Edi. Anggaplah gak banyak 10 juta aja. Saya udah jadi budak dia. Pak Yusuf, kemari. Datang saya ke kalau nggak bayar apa nggak mau kembali buat utangku tarik. Wah, mau mundur. Karena punya utang. Makanya jangan punya utang. Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang ngutang. Ini ada ayatnya. Yang ngutang menjadi budak dari yang ngutangi. Jadi siapa yang ngutangi? Saya yang ngutangi. Anggap yang ngutangin si Bedi jadi budak saya. Jadi anak buah saya. Kalau enggak, gua ambil bajunya, gua ambil kasurnya, buat bayar utang. Ya itu. Makanya jangan berutang. Sudah menjadi standar hidup banyak. Orang kaya menguasai orang miskin. Udah jadi standar hidup di dunia ini. Orang kaya menguasai orang miskin. Jika kita, apalagi kita punya utang. Apalagi kita punya utang kepada dirinya, menjadi budaknya. Apapun dia perintahkan kita harus melakukan, karena kita adalah budaknya. Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8 firman Tuhan mengatakan demikian.
Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab itu firman Tuhan mengajar pada kita jangan berutang pada siapapun. Lebih baik lagi jika diri kita saling mengasihi. Artinya orang datang sama kita, dia butuh pinjam uang 100.000, udahlah, gua nggak punya duit cuma 100.000, tapi gua bantu lu 50.000, udah, nggak usah utang, hanya gua kasih. Itu luar biasa. Kalau kita bisa kasih 100.000 lebih luar biasa lagi. Kalau kita cuma bisa 50, ya udah 50. Saya hampir tiap hari orang minta tolong saya, hampir tiap hari. Kemarin ada satu orang, ya kesian juga itu, dia orang Jawa pribadi, dia dikerjain sama orang yang ngurusin tanah saya. Tanahnya di Nanggewer ada 1.300 meter dijual, duitnya dipakai sama orang ini, sampai sekarang mati, rumahnya juga dijual, dia hampir kurang lebih 4 miliar. Suami, kalau sekarang ini asetnya bisa 4 miliar. Sampai bininya benci sama dia, nggak pernah mau engok dia, nggak pernah apalagi boro-boro tidur. Di mana dia, bininya di mana, dia di mana. Kemarin jam 10 mantunya WA saya, bahasa Jawa kakungnya, kakung ini udah, om tolong bantu doa om, kakung itu ada foto dia lagi kayak orang pikun, nggak unhun gitu, unhun jam 10. Saya doain, saya lihat Tuhan jamban dia, tetapi jam 12 pagi-pagi katanya, pagi lagi dia WA saya, udah meninggal dia Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hanya 2 jam. Dia waktu dipanggil Tuhan tuh gelisah, kayak orang pikun, tapi Tuhan panggil dia. Tapi saya rasa dia orang baik, orang lugu, dibohongin orang aja. Hidupnya itu orang baik, tapi dikerjain orang sama orang-orang. Makanya orang hati-hati, banyak orang yang kita lugu maka dikerjain. Kayak seperti saya juga kadang-kadang percaya orang dikerjain. Makanya Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular, lembutlah seperti merpati. Kalau kita terus cerdik, kita jadi jahat. Kalau kita terlalu lembut, dikerjain orang. Maka ambil yang bijaksana. Lemah lembut tahu saudara, bijaksana. Waktunya keras-keras, waktunya baik-baik. Kita lemah lembut, Tuhan ajar. Jangan kita lemah memulai. Tahu lemah mulai? Yang lemah memulai itu yang punya bencong. Lemah lembut, Tuhan ajar kita lemah lembut. Amsal 22, 26 dan 27. Amsal 22 ayat 26 dan 27. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung utang. Ayat 27. Mengapa orang mengambil tempat tidurmu dari bawamu bila engkau tidak punya apa-apa untuk membayarnya? Ini kebuatan yang paling bodoh. Dikatakan apa? Jangan termasuk orang membuat persetujuan dan menjadi penanggung utang. Orang lain yang utang karena kita teman baik atau saudara kita, oke, gue jamin kalau dia nggak bayar, gue yang bayar. Akhirnya dia nggak bisa bayar, kita yang nanggung. Kalau kita lebih banyak uang nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita kan yang nanggung. Dia kata apa? Tempat tidur kita diambil, disita. Karena kita yang menanggung. Itu suatu perbuatan bodoh. Makanya jangan bodoh, jangan sekali-kali diri kita menjadi penanggung utang siapapun adanya dia. Walaupun dia teman kita atau saudara kita. Akhirnya dia tidak dapat membayarnya, diri kita akan membayarnya dan dijerat oleh utang dia yang kita tanggungkan itu. Maka kalau hidup ini, kalau utang, itu bank itu zaman sekarang tuh personal garanti, PG, personal garanti, itu semua bank itu. Kalau kita punya utang, kita harus naikkan personal garanti. Sepertinya aset kita, rumah kita gadein sama dia untuk BC feeling. Anggaplah aset kita 5M. Akhirnya bunga utang kita melebihi daripada aset. Aset kita diambil, PG-nya dituntut personal garantinya.
Personal garanti itu bersangkutan semua yang ada di diri kita. Kalau perlu CD, tahu CD? Celana dalam kita diambil untuk disita sama bank. Makanya hati-hati, bank itu jahat. Bank itu jahat. Makanya dia kalau punya utang dia ambil. Saya di Australia ada PG-nya, personal garantinya, karena saya habis di situ semua nggak punya apa-apa jadi Australia, dia udah nggak bisa apa-apa. Saya utang 50M masih kurang 2 atau 3M. Kalau saya punya aset lagi di Australia, habis di bursa disikat semua. Tapi karena saya nggak punya, udah di bank nggak bisa apa-apa. Mungkin 50M saya bayar 48M kurang 2M. Aset saya diambil mestinya. Mobil semua diambil udah cuma kurang. Itu hati-hati. Makanya jangan kita PG, personal garanti kita jaminin teman kita, saudara kita tidak dituntut habis-habisan. Ulangan 28 ayat 44. Ulangan 28 ayat 44. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Dia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Jika kita berutang pada seorang, diri kita akan menjadi ekor dan diri kita dan dia menjadi kepala kita. Apapun yang dia katakan kita harus melakukannya dan mentaatkan. Dia jadi kepala, kita jadi ekor. Selama kita punya utang, karena itu kita harus bebaskan. Sebab itu kita butuh kebiasaan ekstra untuk berurusan dengan utang. Karena utang akan mengaruhi ke seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Kalau kita punya utang, mengaruhi diri kita dan keluarga kita. Ini berat utang. Makanya kita harus bebas dari perbudakan utang. Utang itu juga mencuri damai sejahtera dan sukacita di kehidupan kita dan keluarga kita. Membuat kita stres, sakit kepala, khawatir, cemas, takut, dan hidup bisa tidak mempunyai kenyamanan lagi kalau punya utang. Yang kedua, kita harus dapat memenuhi standar hidup kita yang layak. Selain kita tidak berutang, kita harus dapat memenuhi standar hidup kita yang layak. Indikatornya adalah tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yaitu makan, minum, pakai. Ini standar hidup. Yang lain, puji Tuhan, itu bonus dari Tuhan. Maka minta berdoa sama Tuhan, kita harus punya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yaitu makan, minum, pakai. Biar Tuhan penuh hidup kita, berkati. Yang lain kita punya mobil, punya motor, mobil 1, mobil 2, itu bonus dari berkat. Tapi yang penting makan, minum, tempat tinggal ada, atau rumah, bisa beli rumah kecil-kecilan, atau rumah kontrak pun masih Tuhan akan berkati, nanti bisa beli. Yang penting makan, minum, tinggal yang paling penting. Yang lain-lain bonus, apalagi baju. Baju yang 100.000 sama yang baju yang 5 juta. Enaknya gimana sih? Kalau lu jelek mah tetap aja jelek. Kalau lu ganteng tetap aja gua ganteng. Kemarin saya pakai jas ganteng, pakai batik ganteng juga. Itu apa ini? Tetap ganteng. Kalau nggak mau ganteng, kalau jelek mau jelek aja. Mau pakai 100 juta mau tetap aja jelek. Banyak orang kan, waduh gila-gila semua. Zaman sekarang orang pakai baju yang puluhan juta, pakai tas Hermes atau yang 1M, 2M. Itu nggak, saya pun kalau punya uang nggak mau kasih istri saya beli Hermes 2M. Ya kalau belinya 50 juta, 100 juta oke lah, tapi kalau sampai M2M. Kemudian ponakan yang temannya mantu saya, yuk ke mall, ngapain? Dia jalan-jalan ke mall, ayo dilihat ROG berapa? 4M. Kena aja bayar 4M transfer. 4M di transfer perempuan tuh, istri orang, memang kaya. Ya kerjanya kita sengaja 60 juta, pokoknya kaya aja dia mampu bayar 4M. Betulnya jam tangan 4M sama jam tangan 200.000 menitnya sama nggak? Jamnya sama nggak? Dia jam 10, kita juga jam 10, nggak mungkin jadi jam 11, jadi sama. Nah, jadi kita harus, sedangkan tantangan terberat atas diri kita adalah gaya hidup kita yang berkeinginan yang berlebihan dengan bermacam-macam kemauan. Gaya hidup nih yang paling berat. Perlu kita ketahui dan menyadari bahwa Tuhan memberkati kita adalah yang kita butuhkan atas diri kita, bukan yang keinginan kita yang berlebih-lebihan. Tuhan memberkati kita, kebutuhan kita, bukan gaya hidup kita yang berlebihan. Karena itu bahasa Inggrisnya buy what you need,
Don't buy what you want. Beli yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginin. Kalau sekarang kamu inginin baju perlunya berapa sih? 5, ya cukup 5 cara kasarnya. Sepatu perlunya berapa sih? Angkanya 5, ya 5. Ibn Dalmartos berapa sepatunya? 200 atau 300 pasang. Nah, kebutuhannya kakinya berdua, butuh 1 hari 1 pasang, 2 pasang. Tapi melampaui. Jadi buy what you need, belilah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Keinginan hati itu banyak. Jika kita beli sesuatu dengan apa yang kita inginkan, pasti banyak kita inginkan, tidak cukup. Berapapun tidak cukup apa yang kita inginkan. Dengan cara hidup bermewah-mewah dikarenakan demi gengsi, kita membeli sesuatu walaupun tidak mampu, tetap kita beli dengan berutang atau kredit. Yang paling gampang apa? Kartu kredit, gesek. Lalu dengan gesek kartu kredit disebut akhirnya setiap bulan membuat diri kita pusing, stres disebabkan harus menutupi membayar kartu kredit. Itu yang berat dan berbahaya. Kartu kredit itu bahaya. Kalau kita membeli 5 juta dengan uang 100.000, wah kita hitung 5 juta berasa. Nah, tapi kalau kartu kredit mau gesek 100 juta, 50 juta, tidak sama aja. Itu sangat baik, tapi tiap bulan yang bayar pusing. Saya punya kartu kredit waktu di Australia, saya nggak punya, banyak 3. Dinner Club, Visa, Master dari Bank Nasional. Satu nilainya 500 juta. Yang Dinner Club dari Amerika punya itu unlimited, mau gesek 2M, 3M, oke. Di kantong saya itu M. Kartu kreditnya 3-4M, tinggal gesek. Kantong saya gesek, enak gesek ya, tapi gitu bayar bulanannya pusing kepala. Maka hati-hati kartu kredit. Anak saya yang laki nih, yang saya namanya Martin, dia anti kartu kredit. Dia hanya debit, kartu debit. Punya duit, beli. Nggak punya duit, jangan. Sama istri, dia keras sama istrinya. Jangan beli. Oke, dia nggak pernah gesek. Dia kartu saldonya emang bagus, dia emang uangnya lancar. Ya tiap bulan dia kan di debitnya tuh ya 10, 100 juta, 200 juta ada selalu standby. Gesek, beli, gesek. Kartu kredit, no. Nggak punya dari petak sampai dari merit sampai sekarang udah hampir 15 tahun ya, 13 tahun nggak pernah punya kartu kredit. Emang harus begitu betulnya. Kalau kita punya kartu kredit pakai boleh, nyari pakai berapa? 5 juta. Waktu tagihan masuk bayar 5 juta, jangan bayar hanya 5% atau 10%. Itu yang berbunga. Itu yang jahat. Saya pun ngalamin itu. Ngalamin, bukannya cerita omong kosong, saya pun mengalami. Bunga itu enak kelihatannya 2%, tapi bunga kita telat kena installment dan kena denda, kena apa-apa, ya akhirnya bisa 4% kurang lebih itu. Pokoknya namanya urusan sama bank kita digoblokin. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Kita lihat ini, karena itu kita harus berdoa seperti Agur bin Yake. Apa Agur bin Yake doanya? Ayat Amsal 38 dan 9. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan menjadi bagianku, supaya aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri menyemarkan nama Allahku. Anggur bin Yake, doanya ini penuh dengan kesederhanaan. Dia tidak minta kaya, dia minta agar yang dia minta adalah dapat makan minum, dan dapat memakai baju untuk kebutuhan tubuhnya, dan dapat tinggal di rumah yang sederhana agar melalui dirinya nama Tuhan dimuliakan. Dia minta sederhana. Jangan kasih aku kekayaan. Kalau aku kaya, aku menyangka Tuhan, tidak datang ke gereja. Aku ada di mall, aku ada di puncak. Kalau aku kaya, aku lupa Tuhan. Tapi kalau aku miskin, aku mencuri, menyolong, menipu orang, dan minta-minta sama orang. Sebagai anak Tuhan, malu-malu nama Tuhan. Cara kasarnya begitu. Tapi dia minta sederhana.
Menjadi kaya tidak berdosa. Yang berdosa adalah ketika hati kita dikuasai cinta akan uang, dan hati kita dikuasai oleh cinta akan hal yang bersifat materi. Pepatah Cina mengatakan, tetapi perkataan agaknya agak kejam. Ini perkataan Cina. Jangan miskin, yang tadi saya katakan. Jangan kita miskin, anak cucu kita yang mau datang mencari kita, apalagi teman kita. Kalau kita miskin, makanya tua jangan miskin. Kalau miskin, anak cucu kita nggak mau datang kita, apalagi teman kita. Yang kedua, jangan mengeluh. Jika kita banyak mengeluh, banyak orang tidak menyukai diri kita, dan juga karena mengeluh tidak ada manfaat untuk diri kita. Dan banyak orang menjauhi kita karena mereka tidak menyukai keluhan kita, dan dia tidak mau datang kepada kita. Jangan mengeluh. Apapun terjadi, doa pada Tuhan, jangan mengeluh. Yang ketiga, janganlah mengandalkan atau bergantung diri kepada orang lain. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri daripada orang lain, kecuali kita andalkan Tuhan. Kita andalkan diri kita sendiri dan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain. Walau tuh om gua kaya, tante gua kaya, yang punya hotel di Singapura, yang punya hotel di Australia, yang punya ini. Enggak perlu tante lu kaya, om lu kaya, lu dibagi enggak? Kalau tiap bulan lu dikasih, ini buat kamu 20 juta, 50 juta, udah kita andelin. Tapi kalau tidak hanya kaya doang, apa artinya? Jangan mengandalkan manusia. Saya punya teman yang triliun-triliunan, nggak bisa diandalkan. Waktu istri saya masuk rumah sakit, yang satu pura-pura bego, kaya duit triliun, yang satu kirim kembang selama semoga cepat sembuh. Saya lagi 30 kembang, saya lagi duit. Dikirimin kembang, memang terima kasih, duitnya triliunan, lebih dari 50 triliun asetnya, dikirim kembang. Dia hormatin saya, semoga cepat sembuh. Saya lagi duit, boleh berkembang. Saya lagi jatuh bangkrut, istri saya pas tumor otak, operasi. Jadi kata ya bersyukur aja sama Tuhan. Bagi Tuhan, karena saya menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Tuhan tolong saya. Ada yang aneh-aneh nolong saya. Ya saya bilang, saya mau pinjam 20 juta buat dia ke rumah sakit, gue nggak mau kasih lu pinjam, tetapi mau ngasih aja, ya kan? Dia kasih, saya pikir 20 juta, ya nggak tahu ngasih 35 juta, cuma free. Itu miracle dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Ada yang ngasih 10 juta. Saya dulu ini bukan nyumbang orang, bantu orang. Saya waktu itu disumbang orang, jadi istilah kata tuh, bantu orang. Hati saya menangis sama Tuhan. Waktu saya terima uang dari satu saudara saya, orang yang memang hitungannya matang. Waktu saya buka, saya di kamar, waktu itu istri saya kamar kelas 2, ada yang orang situ sama saya di sini. Saya masuk ke kamar mandi, saya lihat uang kurang lebih 10 juta dolar. Saya nangis sama Tuhan. Saya di kamar mandi rumah sakit, disumbang. Saya mengalami, saya jadi di atas angka Tuhan. Saya juga pernah dijatuhkan oleh Tuhan. Saya tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Saya nggak tinggalkan Tuhan. Saya bukan hanya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Maka hidup kita harus mengasihi Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan, percayaan itu terbatas. Percayaan kita tingkatnya berapa? 7. Ya udah. Kalau ada masalah lebih dari 7, kita benci Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, nggak ada batasnya. Masalah apapun kita nggak akan tetap. Saya tetap mengasihi Tuhan. Saya berjanji selalu sampai akhir hidup saya, sampai nafas saya terakhir, saya melayani Tuhan. Yang keempat tadi dikatakan apa? Jangan miskin, jangan mengeluh, jangan menggantung diri kepada orang lain atau diri kita sendiri, atau kita harus mengandalkan pada Tuhan. Yang keempat, jangan mencari simpati orang lain di saat kita mengalami kekalahan. Karena tidak ada satupun manusia mengharapkan kita menang. Mereka ingin kita di bawah standar dirinya selalu. Jadi kalau kita kalah, ada masalah, kita bilang sama teman kita gini, bukan dia malah rasain, bersyukur cuma adiknya ya. Oh iya, kesian, nanti gua bantu doa ya. Bantu doa. Bantu doa, bahwa benar di doa. Kalau enggak, cuma ngomong doang. Lip service gitu. Makanya hidup kita teriaknya ke atas, Tuhan, doa, udah gak ada lagi. Amin. Manusia hidup ada B, C, D. Apa? D itu bisa born atau birthday, lahir. Ada C itu change atau proses.
dead atau dead, mati. Jadi hidup kita ini anggaplah saudara umur saudara 70 tahun. Proses hidup kita itu sampai yang umumnya sampai 17 tahun. Setelah 17 tahun itu kita diproses hidup jadi dewasa. Dewasa itu proses ini. Kalau kita umur 60 tahun diambil 17 tahun berarti 43 tahun hidup kita diproses. Setelah 60 tahun kita mati. Itu hidup di dunia ini. Makanya 70 tahun kita jadi prosesnya 53 tahun hidup di proses. Ada born, birthday, ada change ke proses, ada death, mati. Nah itu manusia. Makanya kita waktu diproses Tuhan, jadilah anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada satu cerita, seorang pengusaha besar datang kepada pendeta, tolong doain saya supaya proyek saya ini berjalan dengan baik, dan nanti kalau saya sukses, saya berkati untuk gereja. Dan dia tanya, berapa yang kamu kasih untuk gereja? Nanti kalau kamu saya doain sukses dengan tim saya, 100% dong pendeta. Oh ya, 100%. Nanti kamu kalau untung 100% buat gereja. Iya. Akhirnya pendeta itu doain sama timnya. Pengusaha itu ngomong, tadi saya ketemu pendeta itu akan saya janjikan 100% untuk usaha kalau perusahaan kita untung. Wah, kita makan apa Bapak kalau kita kasih 100% untuk gereja? Bu tahu nggak, untung kita 400%. Jadi yang 100% buat gereja, yang 300% buat kita. Pengusaha dilawan, ternyata ini dibodohin. Pengusaha banyak akalnya. Oke, yang ketiga, gunakan uang kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Gunakan uang kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Jadi yang tidak kalah pentingnya dengan uang yang kita punya, kita dapat memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini. Yang Yesus katakan kita harus kaya dan dapat mengumpulkan harta di sorga, dan juga kita harus kaya di mata Allah. Kaya di rumah tangga kita, hebat di bumi ini, tapi miskin di hadapan Tuhan. Kita harus kaya. Kaya ini bukan segala uang untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan banyak. Kita nggak mampu, kita dengan diri kita, dengan hati yang tulus melayani Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Dengan juga apa yang kita punya, mungkin sudah orang lain bisa kolektor 1 juta, kita bisa kolektor 5.000, tetap sama dinilai di hadapan Tuhan. Yesus katakan kita harus kaya, mengumpul harta di surga, harus kaya di mata Allah. Janganlah kita mengumpul harta hanya bagi kita sendiri di bumi ini, sebab harta di bumi mengat dan karat merusaknya. Dan di saat kita dipanggil pulang oleh pemilik kehidupan memanggil kita, siapakah harta itu? Sebab itu harus banyak deposito di sorga untuk kita nanti saat kita pulang di sana. Kita harus deposito di sorga. Perbuatan baik kita, karakter kita, itu buat deposito di sorga. Kalau kita kaya ngumpulin buat istri, buat anak, buat mantu, buat suami, buat cucu, kalau yang kita tinggal itu menjadi berkat, damai sejahtera. Banyak orang yang diwarisin dari kakeknya, kokok, adik, enci, berantem. Dulunya dari kecil 5 orang, wah baik, bercanda, main semuanya, udah gede semuanya, berantem. Yang tinggal pihak A sama B, yang bisa C, D, sendiri-sendiri, misah-misah, berantem. Harta, karena hartanya dari orang tuanya diwarisin. Apalagi harta itu hasilnya dari haram, dari korupsi, dari curi, dari berbuat yang tidak akan bukan damai sejahtera, sukacita, hancur hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Makanya berkat yang kita terima untuk kemuliaan Tuhan, dan sisanya kita untuk keluarga kita. Jaga juga warisan juga, jangan kita berikan waktu kita masa tua kita udah bagi-bagi, banyak yang terjadi. Kita masa tua kita, harta kita ini 100M, kita bagi anak 50M, bagi-bagi 3 anak atau 2 anak. Tapi yang 50M harus kita pertahankan buat kita. Nanti kita mati, tetap
kita kaya, mesti punya aset. Kalau enggak, harta kita tuh dibuang kita sama orang anak kita. Ya kalau anak kita baik, oke, puji Tuhan. Tapi mantu kita belum tentu baik. Mantu kita harus siap diri kita untuk jadi aset. Kalau kita udah habis, udah meninggal, boleh buat dia lagi warisan. Makanya kalau warisin mau yang diambil. Waktu pernah ada cerita di Singapura, orang kaya hebat, dia kaya, punya anak laki satu-satunya, asetnya dipindahin nama anaknya semua. Kalau anaknya semua asetnya, dia tinggal di apartemen yang mewah bersama anak mantu. Dan akhirnya anaknya berubah, mantunya juga kurang ajar. Akhirnya apa? Bapaknya diusir, nggak punya apa-apa, sampai jadi pengemis di pinggir jalan. Temannya lihat, lu si A ya? Bukan, gua bukan si A. Temu lagi temannya, lu si A ya? Bukan si A. Nggak tahu itu orang kaya. Lee Kuan Yew tahu. Akhirnya asetnya diambil semua, yang dulunya anak mantu diambil semua, kembali ke dia. Anak mantunya diusir dari apartemen. Maka dia bilang, di peraturan di Singapura, kalau belum mati jangan berikan aset ke anak mantu cucu. Anak mantu beri boleh, tapi jangan semuanya, jangan bodoh. Mantu kita belum tentu baik, anak kita mungkin baik. Kalau dia laki takut bini, istri takut istri, yang adanya diketek suami, suami ada diketek istri, ada kan? Suami diketek istri, saya nggak pernah takut sama istri saya, bukan istri saya. Saya menghargai, mengasihi. Takut nggak pernah. Makanya dia bilang, gue takut menurut lu, malah pernah takut sih sama gue. Kita istri saya bilang, saya nggak pernah takut. Saya menghargai, mengasihinya, bukan takut. Kalau takut, saya ditaruh di ketek dia. Saya mengasihi. Makanya suami jangan takut istri, menghargai, mengasihi. Amin. Oke. Supaya nyambung lagi, tinggal firman Tuhan berapa menit lagi. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ayat 21. Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Di sini kita perlu menyadari bahwa berkat yang kita terima yang meningkat itu dari hari ke hari, bukan untuk meningkatkan standar gaya hidup kita. Berkat yang kita terima hari demi hari, mungkin dulu kita kelas motor, sekarang udah bisa kelas Avanza, dan mungkin udah kelas Kijang Innova, naik tingkat. Tapi bukannya segala yang kita terima untuk bukan standar hidup kita, naikkan gaya hidup kita, standar hidup kita, tetapi untuk meningkatkan bukan untuk meningkatkan standar gaya hidup kita, melainkan untuk meningkatkan standar pemberian kita dalam kerjaan Tuhan, naik tingkat. Gaya hidup kita oke, naik dikit boleh naik, tapi tingkat pemberian kita pun harus naik. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan harus naik. Bukannya diri kita aja naik, tapi untuk Tuhan mungkin pelit, mungkin malas, mungkin apa, tidak, harus naik. Kita harus imbang, harus balance. Percayalah, pasti kita dibebaskan oleh Tuhan, dan diri kita tidak menjadi budak utang jika kita mengutamakan pekerjaan Tuhan. Percayalah, pasti diri kita dibebaskan oleh Tuhan, dan diri kita tidak menjadi budak utang lagi jika kita mengutamakan pekerjaan Tuhan. Mengutamakan pekerjaan Tuhan. Kita memilih stand hidup yang layak, disuruh turut berserta dalam pekerjaan Tuhan. Di titik itulah bebas mengatur uang kita, bukan uang yang mengatur diri kita. Itulah kebebasan yang sejati. Kita diberkatin bukan uang yang mengatur diri kita, tapi kita mengatur uang. Kalau kita mengatur uang, mengatur diri kita nggak ke gereja ini hari. Masih kurang uang. Butuh nih, ada duit 99 M, kurang 1 M. Jangan ke gereja, cari lagi biar 100 M. Kita diatur oleh uang. Tapi kalau kita ngatur uang, uang lu diem. Di bank, di rumah, oke, ini di dompet gua lu diem. Gua mau melayani Tuhan, dan aku memberi kerjaan Tuhan dalam melayani Tuhan. Itu yang benar. Kita ngatur uang, yang uang ngatur kita. Kita harus paham membawa kebebasan finansial atau kebebasan keuangan. Bukan soal sedikit atau banyaknya uang kita, melainkan kita bebas dari perbudakan uang. Itu bebas dari perbudakan uang yang hidup paling enak.
Kita harus memiliki standar hidup yang layak dan dapat melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tuhan tahu kondisi keuangan kita saat ini. Karena itu kita butuh kebiasaan mengenai keuangan dari Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, kebiasaan dari Tuhan untuk mengatur kehidupan kita masalah keuangan. Jangan sampai kita memuliakan Tuhan di gereja, di mimbar hebat-hebat, tetapi kita di rumah ditumbuhin sama debt collector. Menyedihkan. Kita harus komitmen untuk melangkah sesuai petunjuk Tuhan. Yang harus kita lakukan, yang penting diri kita tidak diminta utang. Kita harus dapat menulis standar hidup kita yang layak dan dapat melakukan yang Tuhan melalui keuangan kita. Kebebasan finansial atau financial freedom adalah kebebasan dari kekhawatiran akan uang di hidup kita. Amin. Kebebasan finansial atau financial freedom adalah kebebasan dari kekhawatiran akan uang di hidup kita. Kalau kita sudah bebas freedom, kita hati tenang, damai, melayani Tuhan juga enak. Kalau kita bicara tidak banyak utang, ini melayani Tuhan, hati kita juga nggak full. Nyanyinya juga sember. Betty, kalau kita punya utang, nyanyi juga di app. Tahu app? Pause. Soalnya apa? Kita pikirnya utang, pikir utang. Saya juga melayani Tuhan juga, pikiran saya nggak fokus. Kenapa? Utang. Oke, jadi kesimpulannya, bebas dari masalah keuangan, financial freedom, bebaskan diri kita dari perbudakan utang. Kedua, kita harus menemui standar hidup yang layak. Yang paling penting di hidup kita adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, makan, minum, pakai. Yang selebihnya itu bonus, kita serahkan ke Tuhan. Makan, minum, pakai, apa sih kita butuhkan? Makan, minum, pakai. Sandang, papan, pangan, yang paling butuh. Yang lain, Tuhan akan berkatin, tambah hari, tambah diberkatin. Yang ketiga, gunakan uang kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Bukan hanya untuk kaya, tambah standar hidup kita dinaikin, tapi pekerjaan Tuhan kita lupain. Memberi pekerjaan Tuhan tambah pelit, tidak, harus tambah maju. Anggapnya kita kolektor 10.000, tambah diberkatin, naik 20.000, tambah diberkatin 50.000. Jangan kolektor tetap 10.000, makan di restoran biasanya yang warteg yang 50.000 untuk keluarga, anggapnya sekarang makan bisa 200.000, tapi kolektor tetap aja 10.000, sedih deh gue. Pendeta nggak bisa beli ini dong, beli beras, nggak punya duit. Oke, hanya kita guyong aja. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Oke, saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Yesus indah dalam hidupku. Amin.
Tuhan. Hanya dalam kasih-Mu kami ada damai sejahtera. Karena kasih anugerah-Mu lebih dari hidup kami. Kasih anugerah-Mu lebih dari kebutuhan hidup kami Tuhan. Dan yang memegang masa depan kami, seluruh keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami mau hidup dalam kasih anugerah-Mu. Kasih anugerah-Mu yang memenuhi kehidupan kami, keturunan kami demi keturunan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengajar kami, jadi kami murid setia. Kami harus bebas dari persoalan keuangan. Pertama, hidup kami tidak jadi budak utang. Kedua, kami hidup yang layak, yang berkenan pada Engkau, sesuai kebutuhan hidup kami, tidak melebihi dari apa yang Engkau rencanakan hidup kami. Yang ketiga, Tuhan, kami diajar untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan apa yang tidak mampu. Mungkin diberkati, mungkin memberi. Mungkin diberkati, mungkin mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau hidup berkenan pada Engkau. Bukan hanya untuk kepentingan diri kami, keluarga kami yang hebat luar biasa, tetapi kami bikin miskin di hadapan Tuhan. Karena kami tidak mau memberi waktu, tenaga, dan uang kami. Tuhan, kami mau belajar untuk takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Kau tahu kebutuhan mereka, Kau persoalan mereka, Kau tahu pergumulan hidup mereka Tuhan. Kau tahu juga penyakit mereka. Tuhan, tolong. Yang sakit Kau sembuhkan oleh biru-Mu, darah-Mu berkuasa. Yang rusak organ tubuhnya Kau ganti yang baru, karena Engkau mencipta kami, Engkau bisa lakukan perkara di dalam tubuh kami. Dan juga Tuhan, persoalan mereka Engkau bela dan Engkau tolong. Berkati kehidupan mereka, Engkau angkat mereka naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Keberhasilan hidup mereka memuliakan nama-Mu. Karena Engkau orang melihat anak Tuhan diberkati. Anak Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih, berkati Tuhan Bapak Nugroho dan istri dan keluarganya. Engkau pakai di alat-alat-Mu terus menerus. Beri kesehatan, panjang umur, dan hikmat melipat akal budi untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai gembala gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali.